Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita yang sangat luar biasa tentunya, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan kita duduk sejenak untuk sama-sama mendengarkan kultum. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Allah memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai menghadap kepadanya dengan penuh ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kepada bapak-bapak kemudian saudara-saudara kita yang mungkin tidak dapat hadir ini, yang sedang mengalami sakit, ditimpa musibah, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Dan juga bapak-bapak yang ingin berpoligami, mudah-mudahan istrinya mengizinkannya. Amin, amin. Bapak dan Ibu, kemarin diawali dengan kultum, diawali dengan pantun ya. Dan ini juga kaitannya dengan judul tentunya. Pantunnya itu, induk kucing bulunya belang, tidur miring di bawah ilalang. Idul Fitri datang menjelang, silaturahmi harus digalang. Ini judulnya, ini judulnya berkaitan dengan kemarin Pak Sekretaris DKM minta judul materinya berkaitan dengan masalah ukhuwah Islamiyah. Jadi berkaitan dengan masalah ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kemarin kan ada pantun untuk ibu-ibu ya tentang poligami, sekarang tidak Bu. Nah kemarin jadi saya ingat juga mengenai pantunnya Pak Sekretaris DKM itu, ikan sepat, ikan gabus katanya lebih cepat, lebih bagus. Kalau saya mungkin ikan sepat, ikan gurame, ikan gabus hidupnya berbeda alam. Jadi siapa cepat berpoligami, kehidupannya siap terancam. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira untuk yang namanya kata atau ukhuwah Islamiyah itu, saya kira Ibu dan Bapak sudah sangat familiar. Ini berkaitan dengan persaudaraan sesama Muslim atau persaudaraan dalam Islam. Kalau di dalam firman Allah ayat Hujurat 10, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, namun katanya bersaudara, tetapi kenapa kita sering terjadi pertengkaran, percekcokan, perselisihan, persengketaan, ini sering terjadi. Padahal kalau kita pernah Rasul itu berkumpul dengan para sahabatnya menanyakan tentang sebetulnya apa bukti kekuatan keimanan itu. Sahabat menjawab bahwa bukti kekuatan iman itu adalah seperti sholat. Kemudian Nabi menjawab, ya, tapi maksudnya tidak sana. Oh, mungkin puasa juga baik.
tetapi maksudnya bukan ke situ. Jihad. Akhirnya Rasulullah menyampaikan bahwa yang namanya kekuatan keimanan itu atau tali iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Artinya cinta karena taat kepada Allah dan benci karena kemaksiatannya kepada Allah itu. Nah, sekarang kan kita perhatikan banyak sekali pertentangan, itu kan perselisihan, pertengkaran, kemudian persengketaan. Ini cenderung bahwa adanya penurunan daripada cinta kepada Allah. Tetapi persaudaranya itu lebih banyak dibangun atas dasar duniawi. Tidak sedikit, jangankan dengan orang lain, dengan saudara kandung sendiri, ini bisa sampai tidak saling tanya, tidak saling memberitahukan, bahkan sampai ke saling menuntut, sampai masalah hukum. Ada adik kandung, ada kakak kandung yang dibunuh gara-gara masalah secuil harta. Apalagi ada perselisihan masalah fikih, masalah ijtihad, kemudian juga masalah beda pilihan. Kemarin saja yang namanya pilpres pileg itu menjadi sangat kuat terjadi perpecahan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat betapa sangat terkait yang namanya ukhuwah Islamiyah ini dengan akhlak. Ada akhlak baik dan ada akhlak buruk. Kenapa ada keterkaitan akhlak antara akhlak dengan ukhuwah Islamiyah? Contohnya saja, Pak. Karena ukhuwah Islamiyah itu, persatuan itu karena buah daripada pada akhlak baik. Kita bayangkan bagaimana orang yang mempunyai akhlak baik. Orangnya ramah, mudah senyum, suka membantu, suka menolong, dermawan. Nah, ini akan menimbulkan apa? Dari teman kita itu kan menimbulkan apa? Senang, suka, cinta, bahagia, dan ini akan menjadi teman, akrab, sahabat, kemudian juga terjadilah namanya kekerabatan, persatuan yang kuat. Berbeda dengan orang yang akhlaknya buruk, pika sebelum, kan suka gitu, suka ngeyel, suka menghina orang. Ini akan berdampak kepada temannya sendiri. Ini orang ini bikin kesel, bikin jengkel, bikin dongkol, selalu begitu. Akhirnya terjadilah perpecahan. Nah, ini jadi dampak dari akhlak buruk ini akan mengakibatkan terjadinya perpecahan. Jadi jangan berpecah belah kan ya. Wala tafawwaq, jangan berpecah belah. Nah, kemudian bagaimana sekarang untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah? Tentunya karena kita sama-sama bersaudara di masjid saja, Pak ya. Di masjid saja, kalau dengan yang kenal biasa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana dengan yang tidak kenal? Tidak, padahal itu kan orang lain, Pak ya. Tapi itu saudara, tapi dengan tidak kenal itu cuman senyum dikit. Ada juga yang kenal tidak mengucapkan salam. Jadi apa yang harus bagaimana cara memperkuat? Tentunya yang pertama itu adalah sholat berjamaah. Yang kedua tentunya adalah memberikan hak-haknya daripada sesama muslim. Salah satunya adalah yang tadi mengucapkan salam, menebar salam. Kalau ketemu di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya tidak kenal, ya kita sapa saja, tidak sapa.
tidak hanya dengan senyum, tapi kadang-kadang kalau karena dengan teman sendiri saking akrabnya, kaman wae nggak pakai lagi. Kenapa tidak mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Demikian juga pada yang kedua, tentunya hak-haknya apa, hak sesama muslim adalah saling mengunjungi. Kemudian juga yang namanya mengunjungi ini kan ada yang sakit, akan berbeda Pak. Yang sakitnya itu orang yang gak punya dengan yang kaya. Kalau yang kaya itu antri Pak, yang berkunjungnya itu. Nah, apakah ini sudah berdasarkan lillahi ta'ala atau berdasarkan duniawi? Kemudian juga kita menghadiri undangannya, terutama perkawinan. Tapi kalau yang namanya nggak begitu kenal, ya kadang-kadang apalagi kalau sudah timbul di dalam hati kita, kemarin juga waktu diundang tidak datang. Nah, seperti itu. Jadi saling membalas. Ya jangan sampai seperti itu. Kemudian juga yang memberikan nasihat, saling memberikan nasihat. Karena terutama ya nasihat di dalam jual beli, perdagangan. Karena di dalam Islam itu sendiri tidak ada yang namanya istilah penipuan. Coba sekarang kalau kita punya teman, kita aja mau jual motor bekas, ditanya, seberapa ya mau dijual motor teh? Kumaha ya mesinna? Dijawabnya karena teman dekat Pak. Wah, untung bilang, oke nanti ke saya kalau ada motor bagus nanti saya cariin. Seperti itu Pak, kalau sama teman. Kemudian ada datang lagi yang tidak kenal. Kumaha ya motor teh? Oh, masya Allah, saya pisan. Saya mesinnya kumaha? Saya nipu Pak, pada sesama umat muslim. Pada yang namanya sesama umat muslim kan harus sama-sama saling menghargai, karena itu merupakan saudara kita. Jangan sampai mentang-mentang tidak kenal malah jadi membuat penjelasan yang kurang bagus, nasihatnya kurang baik, berbeda dengan teman dekat. Nah, Bapak dan Ibu, kita itu kalau jangan sampai kita bermusuhan atau perpecahan, terutama juga tetangga. Karena yang namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak halal antara sesama muslim itu bermusuhan dalam waktu 3 atau lebih dari tiga hari seperti itu. Nah, jangan sampai kita itu ya kalau sudah namanya tidak halal ya, apalagi permusuhan itu yang berakhir sampai dengan kematian, maka jelas itu tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, coba kita perhatikan apakah ada tidak orang yang saat ini tersakiti oleh kita. Apakah ada enggak saudara kita, sahabat kita, teman kita yang saat ini kita masih merasa punya perasaan dendam karena pernah sakit hati, pernah terzolimi, atau pernah merasa ya namanya bikin pikaselen, kemudian kita berusaha untuk membiarkannya dan tidak pernah menanyakan lagi. Coba kita itu diintrospeksi kembali, barangkali juga ada saudara atau teman atau tetangga kita. Karena kadang-kadang juga pada saat kita terjadi begitu baiknya tetangga sebelah itu kayak saudara adik kandung atau kakak kandung, tapi begitu terjadi percekcokan antara anak saja, ibunya mulai langsung emosi, bapaknya yang seharusnya bijak ikut-ikutan, sehingga terjadilah
pertengkaran antara tetangga sebelah, sampai yang tetangga sebelahnya itu sampai pindah rumah. Itu kan sudah jelas nanti itu sulit untuk memaafkan. Hal-hal yang seperti ini tentu akan berdampak kepada tunggu kalau pada saat mati, karena Rasulullah SAW juga menjelaskan, menyampaikan, jangan harap masuk surga untuk selama-lamanya. Nah, demikian mungkin Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.